Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast kami dari kelompok 3, angkatan 3, peserta Latsar CPNS tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin berbeda dari video sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa narasumber, termasuk ini teman-teman saya yang akan mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka mengenai topik pada hari ini. Nah, sebelum memasuki podcast kali ini, izinkan saya mengenalkan diri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadi Rahmani. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 narasumber teman saya. Yang pertama ada Kang Bara. Halo Kang Bara. Halo Kang Fadil. Nah, yang kedua ada Kang Rudi Rinaldi. Halo Kang Rudi. Halo. Nah, yang ketiga dan terakhir yaitu Teh Idirawati. Halo Teh. Halo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik Smart City. Mungkin buat semuanya udah mengenal ya istilah dengan kata apa itu Smart City sih, atau biasa disebut kota pintar ya, kota cerdas. Nah, mungkin bagi teman-teman semua, Smart City ini hanya bisa dibilang kota cerdas, menggunakan teknologi, bla bla bla. Padahal di dalamnya itu banyak unsur-unsur yang dapat menunjang untuk menjadi Smart City. Salah satunya ada beberapa indikator yang bakal kita lihat. Nah, Smart City ini itu suatu kota pintar, mungkin konsepnya pengembangan sebuah kota ya, dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan tujuannya agar mempermudah akses dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian biar lebih asik ya, kita mungkin lanjut ke, mungkin dari teman-teman semua nih, para narasumber memiliki gagasan atau ide-ide menarik nih mengenai pengetahuannya apa sih mengenai Smart City itu. Mungkin dari siapa dulu ya? Dari Kang Bara kali ya. Kang Bara, gimana nih? Apa yang Kang Bara ketahui tentang Smart City? Ya, terima kasih Kang Fadil sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi memang menarik sekali ya topik pada kali ini itu tentang Smart City. Memang tadi betul apa yang dikatakan Kang Fadil mengenai Smart City. Jadi kita sebagai ASN mungkin ya bisa mengimplementasikan hal tersebut gitu ya menjadi apa yang kita laksanakan gitu, apa yang kita berikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif tadi ya, lebih efektif, efisien dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa ahli yang mencoba memberikan definisi untuk Smart City ini dengan pendapat yang ya berbeda-beda ya, tentunya berdasarkan bidang keilmuannya masing-masing. Beberapa ahli yang mendefinisikan kota pintar atau Smart City ini diantaranya yang pertama adalah Guido Barbiolia ya. Beliau menjelaskan bahwa Smart City merujuk kepada beberapa aspek yang dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisa diimplementasikan untuk mendukung adanya sistem yang lebih efisien tadi ya, serta saling terhubung satu sama lain dalam kehidupan masyarakat ataupun di perkotaan dalam sehari-hari. Kemudian ada satu lagi nih, menurut Charang Liu dan kawan-kawan, Smart City dapat diartikan juga sebagai suatu kota yang dapat menggunakan modal sosial, infrastruktur, telekomunikasi modern, serta sumber daya manusia untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang semakin lebih baik tentunya dengan adanya 6 Smart Government, pemerintah yang melakukan manajemen sumber daya secara bijak dan berbasis partisipasi dari
masyarakat. Oke, itu minta. Ya, iya sih. Jadi mungkin dari segi ini ya, segi persepsi, mungkin semuanya memiliki, para ahli memiliki beberapa ini gitu ya, penjelasan mengenai apa itu smart city. Namun kita secara garis besarnya bisa melihat tujuan dari adanya smart city itu ya untuk meningkatkan kualitas kehidupan gitu ya, agar semakin lebih baik, mengikuti perkembangan zaman, dan istilahnya membuat semua kegiatan menjadi efektif dan efisien. Mungkin seperti itu ya Kang Bara ya? Iya, betul. Mungkin dari yang lain, apakah kan secara garis besarnya nih, smart city itu udah kita ngerti lah ya, tujuannya dari kota cerdas itu bagaimana sih? Nah, mungkin bisa ada yang menambahkan, karena kalau kita bisa lihat smart city itu masih luas gitu ya, kita hanya melihatnya secara garis besarnya gitu. Mungkin dari yang lain ada yang bisa menjelaskan lebih jauh gitu, mungkin dari segi indikator atau apapun itulah, untuk menuju kita apa sih, biar orang-orang tuh pada tahu tuh smart city itu apa sih tuh di dalamnya, bukan hanya sebatas menjalankan menjadi kota cerdas gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari siapa ya? Kang Rudi gimana? Persepsi mengenai smart city lah, biar orang-orang pada paham gitu lebih jauh gimana sih smart city itu. Ya, terima kasih moderator untuk waktunya. Ya. Tadi kan tujuan udah disampaikan ya, sama pengertian. Mungkin kalau Ciamis bisa dikatakan smart city belum ya? Nah, kira-kira yang Fadil udah bisa dikatakan sebagai smart city belum kalau Ciamis sih? Menurut saya belum ya. Kalau dari pandangan ya. Cuman kan semua juga kita butuh proses lah ya, karena kadang kalau bisa disebut kota besar memiliki smart city, misalnya kelihatan oh ini kota cerdas, tapi kan belum tentu, karena kan komponen smart city itu banyak gitu ya Kang ya. Nah, itu dia Kang. Kalau menurut Teh ini gimana Teh? Kira-kira Ciamis smart city bukan menurut Teh ini nih? Kayaknya belum deh, belum. Belum ya. Nah, berbicara tadi tujuan kan belum, kita bisa mengatakan oh ini smart city nih, oh ini belum nih. Dari mana sih? Nah, berarti kan kita punya standar atau standar indikator lah ya. Indikator ya, betul. Yang disebut indikator gitu, sebuah kota bisa dikatakan udah merupakan smart city gitu, yang pada dasarnya kota besar saja belum tentu gitu ya bisa dikatakan smart city, apalagi mungkin Ciamis masih dalam tahap pengembangan yang mungkin baru beberapa tahun ke depan gitu ya bisa menerapkan smart city. Dari segi indikator sendiri ya, yang bisa membuat dikatakan suatu kota itu menjadi smart city kan biasanya dari segi ekonomi ya. Segi ekonomi. Betul. Kenapa? Pasti itu. Kenapa dikatakan dari segi ekonomi? Biasanya kalau ekonominya meningkat gitu ya, artinya daya saingnya juga meningkat gitu dengan kota lain ya. Ya. Biasanya bisa bisa dilihat dari misalnya UMR suatu kota gitu biasanya ya. Jadi betul. Daya saingnya itu terlihat gitu. Nah, itu salah satunya berarti ekonomi yang cerdas ya. Ekonomi yang cerdas. Kemudian yang kedua juga mobilitas cerdas. Ya, jadi dengan mobilitas yang cerdas ini akan memudahkan transportasi atau pembangunan infrastruktur ya, yang memudahkan juga akan mendukung ke ekonomi yang cerdas ya, misalnya untuk transportasi yang lebih mudah gitu ya. Tapi kalau sudah bicara ke pembangunan gitu, infrastruktur kan susah ya, bukan biaya yang sedikit gitu, apalagi untuk membangun smart city gitu. Ya. Kemudian selain ekonomi, mobilitas juga ada
masyarakatnya juga harus cerdas gitu. Ya, Ya. jadi percuma sumber daya sudah mendukung gitu ya. Sudah infrastruktur sudah bagus, tapi kalau warganya atau masyarakatnya tidak bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi yang ada kan percuma juga ya. Jadi indikatornya masyarakat yang cerdas juga masuk gitu. Kemudian yang selanjutnya lingkungan juga. Lingkungan yang cerdas juga sangat mendukung ya. Sangat mendukung untuk kelanjutan sumber daya gitu ya. Jadi kalau lingkungan sudah mendukung, sumber daya yang ada akan terus dipelihara, dikembangkan gitu. Bahkan ditingkatkan gitu ya. Mungkin itu aja dulu apa dia yang bisa saya sampaikan. Siap ya. Jadi tiap komponen tuh saling berkaitan ya Kang Rudi. Jadi nggak mungkin gitu smart city itu bisa tercapai khususnya untuk di salah satu kota, tapi kalau hanya mengandalkan satu komponen gitu ya. Semua saling berinteraksi itu ya, karena saling membutuhkan lah ya. Ya. Betul, Kang Fadil, pasti saling berhubungan antara indikator yang satu dengan indikator yang lain. Pasti ada keterkaitannya gitu, seperti itu. Ya. Nah, mungkin kan kita ya sebagai calon ASN gitu ya, calon ASN itu harus memiliki khususnya jiwa yang smart ASN. Nah, untuk kita dapat mewujudkan smart ASN, mungkin kan dari segi smart city itu berarti tata kelola pemerintahnya pun harus smart gitu ya. Saya tuh mengenal ada yang namanya smart governance. Nah, smart governance ini tuh khususnya gitu ya secara garis besar tuh mengenai tata kelola pemerintah agar lebih baik gitu dalam melayani masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. Mungkin dari segi inovasinya bagaimana lah agar masyarakat tuh tidak harus datang ke kantor-kantor pemerintahan gitu untuk mengurus apapun gitu. Oh ya nih mengenai smart governance mungkin dari siapa ya yang belum Teh Indira ya. Mungkin paham nggak Teh? Bagaimana sih khususnya kita ya sebagai calon ASN mengenai penerapan smart governance gitu. Kan smart governance ini pun salah satu gitu ya indikator atau kesuksesan untuk menunjang smart city ini. Mungkin dari Teh Indira bisa di-share gitu gagasannya mengenai smart governance untuk menunjang smart city bagaimana? Tadi melanjutkan pembahasan dari Kang Rudi ya, indikator di antara indikator-indikator dari smart city itu ada tambahan misalkan smart living, jadi hidup yang cerdas, kemudian masyarakat yang cerdas, dan yang terakhir smart government gitu. Mengenai smart government ini berarti tata kelola pemerintahan yang cerdas. Ya. Jadi tidak hanya di bidang infrastruktur dan lain-lain saja ya, tetapi di dalam pemerintahan juga diperlukan untuk mewujudkan smart city itu. Nah, kita sebagai ASN mungkin yang menjadi salah satu bagian ya dari mungkin sistem tata kelola yang menjadi pelaksana sekaligus perumus kebijakan, pelaksana, dan pokoknya memegang peranan lah kita itu. Nah gitu. Jadi smart governance itu menurut Antopoulos dan Reddy, smart governance merupakan sumber daripada smart public service. Jadi menekankan kepada pelayanan publik gitu. Sedangkan menurut yang lain pemerintahan pada kota pintar di mana pemerintahan tersebut mengelola serta menerapkan suatu kebijakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Serta aktif berpartisipasi dan bekerja sama dengan stakeholder. Jadi pada intinya itu pelayanan ke masyarakat gitu. Ya, jadi mungkin ini bisa dibilang PR besar dalam khususnya untuk mewujudkan smart city gitu, karena bagaimanapun juga tata kelola pemerintah tuh
harus lebih baik dulu gitu. Ketika sudah baik, mungkin kita bisa mewujudkan dari komponen indikator yang lainnya gitu. Karena bermula tuh dari smart governance dulu nih, gimana kita bisa mewujudkan gitu tata kelola pemerintah yang cerdasnya. Nah, semua itu kan khususnya kita ya sebagai calon ASN untuk mewujudkan smart governance agar dapat menjadi perwujudan untuk smart city, mungkin nggak gampang gitu ya. Kita sebagai ASN pun pasti memegang peranan penting khususnya dalam perwujudan smart governance. Terkadang dalam mewujudkan smart governance tersebut kita memiliki kendala-kendala. Khususnya mungkin teman-teman semua merasakan ya buat para narasumber kendala-kendala yang akan dihadapi untuk perwujudan menuju smart governance untuk mendukung smart city. Nah, mungkin hambatan atau kendala-kendala apa sih yang bisa menjadi penghambat gitu untuk dalam membangun smart governance? Mungkin dari siapa ya? Teh Indirawati gimana nih? Apa sih kendala yang bisa menghambat perwujudan dari smart governance? Mungkin saya kendalanya di ini ya, di dalam pekerjaan gitu, dalam mengerjakan pekerjaan. Saya kan di bidang kepegawaian itu. Ya, Jadi arsip-arsip dan sistem, misalkan kalau dalam pembuatan surat-surat di kepegawaian itu masih belum otomasi gitu. Nah, dalam format juga masih kadang kadang masih mengcopy dari yang sebelumnya begitu. jadi belum praktis lah ya. Ya, Belum praktis. Nah, saya mencoba untuk membuat format baku ya dalam pembuatan hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian agar nantinya bisa memudahkan gitu petugas untuk melakukan pekerjaannya begitu. Mungkin kalau saya itu sih, Kang. ya. Itu pasti apa ya? Itu berarti penghambat untuk mewujudkan smart governance ya. Pasti itu. Jadi belum berjalannya secara efektif lah ya. Mungkin dari narasumber selanjutnya, Kang Rudi. Kang Rudi bagaimana? Kira-kira kendala apa sih yang bisa menghambat perwujudan smart governance? Ya, setiap tujuan pasti ada hambatan biasanya kan ya. Pasti. Seperti salah satunya yang tadi disampaikan sama Teh Indi dalam bidang pekerjaan juga sama. Saya juga pada dasarnya kalau berpikir untuk sebuah kota mungkin terlalu besar untuk sekarang ini ya berbicara tentang smart city. Tapi dimulai dari hal kecil aja, dari pekerjaan misalnya ya, terkait apa ya. Jadi yang namanya berurusan dengan pemerintah itu kadang sulit untuk penyelesaiannya gitu ya. Jadi seperti yang saya rasakan gitu ya, pekerjaan kefarmasian untuk di Puskesmas Gardu Jaya itu saya rasa kurang optimal gitu ya pekerjaannya gitu. Pekerjaan kefarmasian tidak kan yang namanya itu ada standar pelayanan kefarmasian. Nah, saya rasa kurang optimal gitu. Salah satunya ya dari dukungan pemerintah gitu. Salah satunya suplai obat dari gudang farmasi di dinas kesehatan kadang banyak yang kosong gitu. Jadi tetap pelayanan terganggu gitu. Itu kalau dari segi pekerjaan sih seperti itu, Kang. Oke. Mungkin dari Kang Bara bagaimana sih kendala dalam menghadapi perwujudan smart governance untuk menunjang smart city itu sendiri? Ya, memang betul ya tadi yang dikatakan oleh Kang Rudi, bahwasanya setiap tujuan itu kan pasti ada banyak hambatan ya. Apalagi ini smart government nantinya sangat luas sekali gitu pemerintahan gitu, dimana di dalam pemerintahan tersebut kan juga ada sistem
konsep pemerintahan seperti apa, harus berjalan seperti apa, terus banyak payung hukum yang harus memang kita patuhi gitulah, seperti itu aturan-aturannya. Nah, memang ada beberapa kendala terkait kerjaan yang memang sekarang saya kerjaan yang sebagai pengawas suatu pakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis tentunya, di mana isu yang paling muncul itu dari pakan tersebut itu adalah kurangnya pengetahuan daripada pelaku usaha peternakan tentunya mengenai keamanan pakan. Jadi banyak sekali beredar sekarang pakan-pakan yang palsu lah gitu ya, karena pakan itu ya merupakan salah satu bagian terpenting itu daripada suatu pemeliharaan ternak sebagainya, itu sampai 70% lah dari biaya kesuksesan suatu peternak itu ya terjadinya di pakan. Makanya pakan ini merupakan strategis bagi pelaku pasar gitu ya, yang memang melihat kondisi daripada pakan tersebut yang mungkin variatif seperti itu. Ya sih. Jadi mungkin harus ada memang kita harus didasari dari itu. Jadi kita juga gitu bagaimana cara kita mengawasi peredaran pakan itu. Dan memang sampai sekarang di dinas sendiri belum ada regulasi ataupun aturan mengenai peredaran pakan yang semakin masif gitu ya. Iya. Gitu. Ya deh. Mungkin waktu juga sudah ini ya. Nah, kalau dari saya mungkin penghambat khususnya di tempat saya bekerja, yang paling utama untuk perwujudan smart governance sih masih pemahaman mengenai penguasaan bahasa asing, khususnya bagi pegawai yang ada di kantor saya, tempat saya bekerja di Bapeda Kabupaten Ciamis, karena bagaimanapun penguasaan bahasa asing, khususnya kita bahasa Inggris ya, sangat penting gitu dalam mewujudkan smart governance, karena bagaimanapun tata kelola pemerintah kita harus dapat mencontoh di luar gitu. Bagaimana sih dalam perwujudannya agar kita dapat mewujudkan smart governance untuk mewujudkan smart city itu sendiri. Baik, sangat inspiratif sekali ya, dan menarik tadi gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh teman-teman narasumber saya. Mungkin waktu pun sudah ini ya. Mungkin kesimpulannya, mungkin dalam mewujudkan smart governance selalu ada tantangan dalam pelaksanaannya, baik dari dalam maupun dari luar. Kita mungkin sebagai ASN harus mampu berkontribusi, memberikan solusi sehingga dapat membantu terwujudnya smart governance yang merupakan bagian penting dalam perwujudan dari smart city itu sendiri. Baik, demikian podcast kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.